Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya Kusuma dari Prodi Ekonomi Syariah Setai Darul Hikmah Langkaburni Bangkalan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu sikap jiwa dan kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif, berdaya, bercipta, berkarya, dan bersahaja. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan disiplin ilmu dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang nilai. Perilaku seorang wirausaha untuk menciptakan sebuah organisasi dengan memanfaatkan peluang suatu bisnis dan meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Pendidikan kewirausahaan menurut Sutrisno dalam Wibowo, pendidikan yang berwawasan kewirausahaan adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan percakapan hidup pada peserta didiknya melalui kurikulum yang terintegrasi yang dikembangkan di sekolah. Menurut Asmani dalam Atiti, pendidikan kewirausahaan adalah senjata penghancuran pengangguran dan kemiskinan, dan menjadi tangga menuju impian setiap masyarakat untuk mandiri secara finansial, memiliki kemampuan membangun kemakmuran individu sekaligus ikut membangun kesejahteraan masyarakat. Menurut Suharbayu mengemukakan bahwa pendidikan kewirausahaan merupakan sebuah transformasi pengetahuan kewirausahaan yang diberikan di sekolah-sekolah, kampus, dan tempat pendidikan pelatihan kewirausahaan. Supaya tahu peran perusahaan, keuntungan dan kekurangan wirausaha, tahu proses berwirausaha, bisa mengidentifikasikan peluang dan beraktivitas, serta tahu dasar-dasar dalam mengelola suatu usaha. Di antaranya yaitu pemasaran, keuangan, produksi, organisasi, sumber daya manusia, tantangan masa depan. Sehingga seseorang tahu bagaimana cara mengelola suatu usaha. Ketika seorang tahu dan mengerti cara mengelola usaha, maka mampu mendorong minat seorang untuk berwirausaha. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan merupakan suatu pendidikan yang menerapkan prinsip untuk diberikan kepada seseorang untuk mengubah sikap dan pola pikir agar berminat menjadi wirausaha. Selain kewirausahaan, diperlukan juga pelatihan dan praktik untuk memberikan motivasi dan dorongan untuk seseorang bisa menjadi minat dalam berwirausaha. Tujuan kewirausahaan dalam Amelia mengatakan bahwa pendidikan kewirausahaan tujuan untuk berbentuk pola pikir, sikap dan perilaku seseorang menjadi seorang wirausaha dalam kurung entrepreneur sejati, sehingga mengarahkan mereka untuk memilih berwirausaha sebagai pilihan karir. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh sebagai insan yang dimiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha.
Keahlian dan keterampilan wirausaha banyak didapatkan dari pendidikan kewirausahaan. Berikanlah para siswa penanaman sikap-sikap perilaku untuk membuka bisnis. Kemudian kita akan membuat mereka menjadi seorang wirausaha yang berbakat. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membangun karakter seseorang dalam pola pikir, sikap, perilaku, dan keterampilan, serta aspek lainnya yang berbentuk seorang menjadi wirausaha. Materi pendidikan kewirausahaan. Kemendikbud menyatakan bahwa materi pendidikan kewirausahaan dapat digolongkan ke dalam pengetahuan, yaitu mengembangkan pengetahuan dan melatih keterampilan kecakapan hidup berbasis seni, teknologi, dan ekonomi, sehingga materi yang diberikan kepada peserta didik tidak berupa teori saja, tetapi ada keterampilan yang diselipkan pada setiap materi dengan cara praktek secara langsung ataupun materi mata pelajaran kewirausahaan adalah sebagai berikut. Sikap dan perilaku kewirausahaan. Definisi wirausaha. Definisi kewirausahaan, pengertian sikap dan perilaku wirausaha, karakteristik wirausaha, keberhasilan dan kegagalan wirausaha, perilaku wirausaha, dan kriteria faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Definisi peluang dan risiko usaha, definisi barang atau jasa, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha komputer. Ide dan peluang usaha produk, barang, atau jasa. Hak atas kekayaan intelektual. Pengertian hak atas kekayaan intelektual, macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual dalam bidang komputer. Konsep desain atau prototipe dan kemasan produk, barang, atau jasa. B. Memperkirakan konsep desain dan kemasan produk, barang, atau jasa. Sedangkan C. Menyajikan desain dan kemasan produk, barang, atau jasa. Proses kerja pembuatan prototipe produk atau jasa. A. Tahapan-tahapan membuat produk, barang, atau jasa. B. Keunggulan dan kelemahan produk, barang, atau jasa. Sedangkan C. Proses kerja pembuatan produk, barang, atau jasa. Gambar kerja produk. Konsep lembar kerja, tujuan gambar kerja, atau langkah-langkah pembuatan gambar kerja produk, barang, dan jasa. Nilai pokoknya dalam pendidikan kewirausahaan. Nilai yang dikembangkan dalam pendidikan kewirausahaan adalah pengembangan nilai-nilai dari ciri-ciri seseorang wirausaha. Menurut para ahli kewirausahaan, ada banyak nilai-nilai kewirausahaan yang mestinya dimiliki oleh peserta didik maupun warga sekolah yang lain. Namun di dalam pengembangan model naskah akademik ini dipilih beberapa nilai-nilai kewirausahaan yang dianggap paling pokok dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik sebanyak 17 nilai beserta beberapa nilai kewirausahaan beserta deskripsinya yang akan diintegrasikan melalui pendidikan kewirausahaan. Minat berwirausaha. Menurut Yohana dalam Permasari mengatakan bahwa minat adalah sebagai berikut.
kecenderungan dan dalam individu untuk tertarik pada sesuatu objek atau menyenangi suatu objek semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya. Minat biasanya ditunjukkan melalui pertanyaan yang menunjukkan lebih menyukai suatu hal dan dapat dinyatakan juga dalam bentuk partisipasi dalam aktivitas yang diminatinya. Minat menurut Eva Liana dalam Permasari merupakan suatu keinginan yang dapat mendorong individu untuk melakukan suatu kegiatan karena adanya rasa suka dan ketertarikan. Sedangkan menurut Slameto mengatakan bahwa minat adalah sebagai berikut. Suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Dapat disimpulkan bahwa minat merupakan suatu keinginan yang dapat mendorong untuk melakukan kegiatan dengan rasa lebih suka dan tertarik pada suatu hal, aktivitas yang terjadi tanpa ada yang menyuruh. Rasa suka dan ketertarikan muncul bukan karena paksaan, tetapi karena keinginan sendiri untuk mencapai tujuannya. Minat didasari pada penerimaan suatu hubungan antara dirinya dan suatu yang di luar. Dalam menciptakan minat membutuhkan proses dalam menyelesaikan suatu tugas dengan kemampuan individu masing-masing. Sedangkan minat berwirausaha menurut Santoso dalam Wulandari mendefinisikan minat berwirausaha adalah segala psikis untuk memusatkan perhatian dan berbuat suatu terhadap wirausaha itu dengan perasaan senang karena membawa manfaat bagi dirinya. Sedangkan minat berwirausaha menurut Mustafa adalah sebagai berikut. Minat kewirausahaan merupakan pemusatan perhatian pada wirausaha karena adanya rasa suka dan disertai keinginan mempelajari, mengetahui dan membuktikan lebih lanjut terhadap wirausaha. Minat berwirausaha muncul karena adanya pengetahuan dan informasi mengenai kewirausahaan yang kemudian dilanjutkan untuk berpartisipasi secara langsung dalam rangka mencari pengalaman, dan akhir timbul keinginan untuk memperhatikan pengalaman yang telah didapatkan tersebut. Minat wirausaha dalam kemampuan untuk memberanikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidup serta memecahkan permasalahan hidup, dimajukan usaha atau menciptakan usaha. Dapat disimpulkan bahwa minat muncul karena adanya pengetahuan dan informasi mengenai kewirausahaan yang kemudian akan dilanjutkan untuk terjun berpartisipasi secara langsung dalam rangka mencari pengalaman. Ketika muncul minat akan menimbulkan rasa senang dan mempunyai keinginan untuk menciptakan suatu bisnis sendiri yang dapat menguntungkan dirinya dan seorang lain. Minat berwirausaha dipengaruhi oleh soft skill yang tinggi karena menjadi seorang wirausaha dibutuhkan berbagai keterampilan dan kepribadian yang kuat. Dalam berwirausaha akan membuat seseorang tidak ketergantungan pada orang lain karena menciptakan wirausaha
memiliki kebebasan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Minat berwirausaha siswa. Minat siswa terhadap wirausaha perlu diketahui oleh guru maupun siswa itu sendiri, mengingat minat ini dapat mengerahkan siswa untuk melakukan pilihan dalam menentukan cita-citanya. Implementasi program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diinterelaksikan melalui nilai pokok kewirausahaan yang diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Ada 6 nilai pokok kewirausahaan, yaitu mandiri, kreatif, pengambilan resiko, kepemimpinan, orientasi pada tindakan, dan kerja keras. Implementasi pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat dilakukan dengan upaya yang meliputi Endang Mulyani DKK dalam AINI 2018 halaman 40. 1. Menanamkan pendidikan kewirausahaan ke dalam semua mata pelajaran, bahan ajar, ekstrakurikuler maupun pengembangan diri. 2. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan mata pendidikan kewirausahaan yang mampu meningkatkan pemahaman tentang kewirausahaan, menumbuhkan karakter dan keterampilan atau skill berwirausaha. 3. Menumbuhkan budaya berwirausaha di lingkungan melalui kultur sekolah dan didukung dengan muatan lokal. Salah satu faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha siswa adalah faktor pendidikan. Dalam pendidikan kewirausahaan, untuk menumbuhkan minat wirausaha siswa adalah dengan aspek kepribadian siswa itu sendiri, hubungan siswa dengan siswa lain di sekolah, hubungan siswa dengan keluarga, serta hubungan siswa dengan lingkungan sekolah atau lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan yang menjadi faktor pemicu dalam pendidikan kewirausahaan untuk menumbuhkan minat wirausaha siswa adalah dengan adanya praktek pada setiap pembelajaran kewirausahaan. Menurut Jamarah, dalam Simbolon ada beberapa macam cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk membangkitkan minat siswa. 1. Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. 2. Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan pengalaman yang memiliki anak didik sehingga anak didik mudah menerima bahan pelajaran. 3. Memberikan kesempatan pada anak didik untuk mendapatkan hasil belajar dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif. 4. Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks perbedaan individual anak didik. Wirausaha adalah seorang inovator sebagai individu yang mempunyai naluri untuk melihat peluang-peluang, mempunyai semangat, kemampuan dan pikiran untuk melakukan cara berpikir lamban dan malas. Untuk menjadi seorang wirausaha harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Percaya diri. 2. Berorientasi. 3. Pengambilan risiko. 4. Kepemimpinan. 5.
keorisinilan, 6 berorientasi. Komponen berwirausaha menurut Sumarwan dalam Wulandari pengukuran minat terhadap pekerjaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan struktur pembentukan minat perilaku. Komponen berwirausaha menurut Sumarwan, pengukuran minat terhadap pekerjaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan struktur pembentukan minat perilaku, yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif adalah pengetahuan dan persepsi yang diperoleh melalui pengalaman dengan suatu objek, sikap dan informasi dari berbagai sumber. Komponen afektif. Komponen afektif menggambarkan perasaan dan emosi seseorang terhadap objek. Perasaan dan sikap seseorang merupakan evaluasi menyeluruh terhadap objek. Sikap komponen efektif di sini menunjukkan penilaian langsung dari umum terhadap suatu objek. Faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha. Minat berkaitan erat dengan perhatian. Oleh karena itu, minat merupakan suatu hal yang sangat menentukan dalam setiap usaha. Minat tidak dibawa sejak lahir, namun minat tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Faktor fisik. Kondisi fisik individu sangat berperan dalam menentukan minat. Misalnya individu memilih berwirausaha, maka kondisi fisiknya harus benar-benar kuat karena berwirausaha adalah pekerjaan yang penuh dengan tantangan. Faktor psikis yang mempengaruhi minat yaitu motif. Menurut Walgito dalam Wulandari diartikan sebagai suatu kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang menyebabkan organisme ini bertindak atau berbuat. Dorongan ini tertuju kepada suatu tujuan tertentu. B. Perhatian. Menurut Walgito dalam Wulandari merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu atau kelompok objek. Perhatian akan menimbulkan minat seseorang jika objek mengalami keterlibatan dalam objek. Perasaan. Menurut Winkel dalam Wulandari mendefinisikan bahwa perasaan adalah aktivitas psikis yang di dalamnya subjek menghayati nilai-nilai suatu objek. Faktor lingkungan. Menurut Wulandari, faktor lingkungan yang mempengaruhi minat yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan atau salah. Mohon pencerahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.